membahas tentang futur ya. Manajemen futur. Bagaimana kalau kita tertimpa futur? Apa futur, Pak? Futur pakai bahasa Inggris ya. Bahasa Arab ya, bukan bahasa Inggris. Futur ya, secara bahasa dari kata fatara, sakana ba'da hiddah, yaitu turun setelah naik, lemah setelah semangat. Jadi futur itu inkisar wa dha'f ba'da salabah wa quwwah, adanya kelemahan setelah tadinya kuat, setelah tadinya semangat. Dan futur akhal Islam azani Allah wa iyyakum pasti menimpa setiap kita. Karena Nabi SAW telah mengabarkan demikian dalam hadis yang disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah. Kata Rasulullah SAW, likulli amalin syirrah wa likulli syirratin fatrah. Setiap amal itu ada syirrah. Apa itu syirrah? Itu masa-masa semangat. Walikulli syirratin fatrah, dan setiap masa semangat itu ada masa futur. Ada masa apa? Lemah. Lalu Nabi bersabda, "Faman kanat fatratu ila sunnah faqad ihtada." Siapa yang masa lemahnya, masa futurnya itu kepada sunnah, maka sungguh ia telah mendapatkan hidayah. Waman kanat fatratuhu ila ghairi dzalik faqad halak. Tapi siapa yang masa futurnya kepada selain sunnah, sungguh ia telah binasa. Makanya setiap amal, Nabi mengatakan setiap amal ada masa semangatnya. Untuk misalnya lagi semangatnya baca Quran, sampai mungkin satu hari antum baca sampai 2 juz misalnya. Sampai antum mungkin baca Qurannya itu Masya Allah sampai nangis-nangis misalnya. Ini lagi semangat-semangatnya, Pak. Tapi biasanya ada setelah semangat itu ada masa apa? Turun. Nah, di sini saudaraku sekalian, ya, ketika kita turun ini yang berbahaya. Kemana condongnya kita ketika kita turun? Kalau ternyata futurnya itu kepada sunnah lagi, alhamdulillah. Tapi kalau futurnya bukan kepada sunnah, misalnya antum Masya Allah semangat baca Quran luar biasa, pas futur malah semangat baca Quran, bukan baca Quran, maka berarti kita binasa. Tadinya antum Masya Allah ya semangat duduk di majlis ta'lim, futur ya sekarang semangatnya duduk di majlis ngobrol, nggak ada manfaatnya ngalor ngidul. Nah, saudaraku sekalian, azan ya Allah wa iyyakum, disinilah kita penting ya untuk memanage dan menghadapi futur ini bagaimana supaya kita tidak binasa. Nabi SAW bersabda kepada seorang sahabat yang bernama Abdullah bin Amr bin Al-As. Kata Rasulullah, sebagaimana disebutkan dalam Bukhari dan Muslim, "Ya Abdullah, la takun mithla fulan. Kana yaqumul lail fataraqa qiyamal lail." Ya Abdullah, kamu jangan kayak si fulan tuh. Tadinya ia suka sholat malam, sekarang ia tinggalkan sholat malam. Tadinya ia suka sholat malam, kemudian ia tinggalkan sholat malam akibat futur. Ya. Berarti futur seperti ini tercela, Pak. Kalau kita futur dari sholat malam misalnya, tapi ketika kita futur kita tidak meninggalkan sholat malam, akan tetapi kita
berusaha tetap menjaga sholat malam sekuat mungkin, ya, sambil kita memotivasi diri. Maka yang seperti ini berarti kita selamat, saudaraku sekalian, azani Allah ya. Makanya akhi, ada seorang sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang merasa dirinya munafik, namanya Hamdalah, disebutkan dalam Sahih Muslim, ya. Hamdalah al-Usaidi berkata, laqiyani Abu Bakar. Abu Bakar bertemu denganku. Faqala kaifa anta ya Hamdalah. Kata Abu Bakar, ya Hamdalah, bagaimana keadaan diri kamu itu? Maka Hamdalah berkata, nafaqu Hamdalah. Hamdalah sudah jadi munafik. Apa kata Abu Bakar? Subhanallah, ma taqul? Subhanallah, apa yang kamu omongkan tadi itu? Kata Hamdalah, nakunu inda Rasulullah SAW yudhakiruna bin nar wal jannah hatta ka'anna ra'ya ainin. Kita kalau berada di sisi Rasulullah SAW, beliau mengingatkan kita tentang surga dan neraka, seakan-akan kita melihatnya langsung. Fa idza kharajna min indi Rasulullah SAW afasna al-azwaj wal aulad wad day'at fanasina katsira. Tapi ketika kita telah pergi dari Rasulullah SAW, kita sudah sibuk dengan istri kita, dengan anak kita, dengan urusan dunia kita. Akhirnya kita lupa banyak. Maka Abu Bakar berkata, fa wallah inna lanalqa mithla hadha. Kata Abu Bakar, sama aku juga seperti itu. Ya. Fantalaqtu ana wa Abu Bakar, lalu kata Hamdalah, aku pun bersama Abu Bakar pergilah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu Hamdalah berkata kepada Rasulullah, ya Rasulullah, nafaqa Hamdalah. Hamdalah sudah munafik ya Rasulullah. Kata Rasulullah SAW, madak? Kenapa begitu? Kata Hamdalah, ya Rasulullah, nakunu indaka tudhakiruna bin nar wal jannah hatta ka'anna ra'ya ain. Fa idza kharajna min indik afasna al-azwaj wal aulad wa dhai'at wa nasina katsira. Ya Rasulullah, kami kalau berada di sisimu dan engkau mengingatkan kami tentang surga dan neraka, Masya Allah, hati kami betul-betul takut rasanya. Tapi ketika kami pergi darimu, kami sibuk dengan istri, dengan anak, dengan urusan-urusan dunia, sehingga kami banyak lalainya, banyak lupanya. Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Walladzi nafsi biyadihi allau tadumuna ala ma takununa indi wa fi dzikr la safahatkumul malaika ala furushikum wa fi turuqikum. Demi zat yang diriku berada di tangannya, kalau keadaan kalian terus menerus seperti kalian berada di sisiku yang senantiasa mengingat Allah, berzikir, niscaya malaikat akan menyelami kalian di kasur-kasur kalian dan di jalan-jalan kalian. Walakin ya Hamdalah sa'ah. Tapi hai Hamdalah, ada saat-saatnya. Ya. Artinya maksudnya ya akhul Islam, bahwa di antara cara untuk kita menghindari futur, jangan terlalu berlebihan. Nanti kita akan bahas insyaallah. Ya. Nah, sekarang akhul Islam kita akan menyebutkan fenomena futur yang tercela. Apa saja fenomena futur yang tercela itu? Yang pertama, at-takasul anil ibadati wa ta'at. Malas dalam ibadah dan ketaatan, malas. Mau tahajud malas, mau baca Quran malas, mau zikir malas, mau pergi ke majelis ta'lim malas. Pokoknya kalau kepada ketaatan, kepada ibadah berat rasanya. Ya. Ini futur jenis ini bahaya banget, Pak. Di antara fenomena futur apa? Tarku syai' ba'dal mudawamati alaih. Meninggalkan kebiasaan baik.
Yang tadinya kita terbiasa baca Quran, kemudian kita tinggal. Yang tadinya kita terbiasa baca sholat malam, kita tinggal. Yang tadinya kita suka baca kitab ulama 1 hari 2 jam, Masya Allah, sekarang udah nggak lagi. Ini jelas futur, saudaraku. Di antara fenomena futur apa lagi, Pak? Doya'ul waqt, menyia-nyiakan waktu. Sekarang kok asyik ya kamu nonton YouTube, ya nonton film kungfu. Ya. Kok antum sekarang asyik ya main game ya. Padahal dulunya antum ini Masya Allah semangat untuk memanfaatkan waktu. Sekarang kok lebih semangat main gamenya, lebih semangat ya chattingannya dibandingkan yang tadinya kita Masya Allah memanfaatkan waktu. Mengerikan saudaraku sekalian. Di antara fenomena futur atau lagi istisgharul dzunub, meremehkan dosa. Meremehkan apa? Dosa. Wa adamul mubalah bi fi'lil munkarat, tidak peduli dengan perbuatan kemungkaran. Sehingga pada waktu itu karena dia menganggap meremeh dosa, tidak ada istighfar. Karena dia menganggap remeh dosa, akhirnya dia pasti akan selalu jatuh kepada dosa. Di antara madzahirul futur, fenomena futur apa? Ya, yaitu tarkul amri bil ma'ruf wan nahyi 'anil munkar. Hati kita sudah tidak lagi mengingkari kemungkaran, dan kita pun tidak semangat untuk mengajak orang kepada kebaikan. Nah, ini akal Islam di antara fenomena-fenomena futur. Sekarang kita bahas apa sebab-sebab munculnya futur. Ya, apa sebab-sebab munculnya apa? Futur. Yang pertama, penyakit wahan. Penyakit apa? Wahan. Apa sih penyakit wahan? Hubbud dunya wa karahiyatul maut. Cinta dunia dan takut mati. Ya. Cinta dunia sehingga mengakibatkan yang kita kejar dunia dan dunia. Semangatnya kita kepada urusan dunia, sehingga akhirnya mengakibatkan kita semangatnya terhadap akhirat berkurang. Ini cinta dunia mengerikan. Gara-gara banyak orang gara-gara cinta dunia itu Pak mundur dari ketaatan. Allah mengisahkan tentang si Bal'am yang sudah diberikan oleh Allah banyak ilmu, gara-gara penyakit cinta dunia akhirnya ilmunya tidak bermanfaat. Allah mengatakan watlu alaihim naba'al ladzi atainahu ayatina fansalakha minha fa'atba'ahu syaitan fakana minal ghawin walau syi'na larafa'nahu biha walakinnahu akhlada ilal ardi wattaba'a hawa. Bacakan kepada mereka tentang kisah orang yang sudah kami ajarkan ayat-ayat kami, lalu ia lepas dari ayat-ayat kami, lalu ia pun diikuti setan, jadilah ia orang-orang yang tersesat. Padahal kata Allah, kalau kami kehendaki kami akan angkat derajatnya dengan ayat-ayat kami tersebut. Tapi kata Allah apa? Ia lebih condong kepada dunia dan mengikuti hawa nafsu. Rupanya gara-gara ini si Bal'am, namanya Bal'am ya, hidup di zaman Nabi Musa. Si Bal'am jadi futur. Ya. Makanya cinta dunia ini mengerikan Pak. Makanya Allah selalu mengingatkan tentang bahaya cinta dunia dalam Al-Quran. Allah mengingatkan alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Alhaakum at-takatsur, membuat lalai kalian. Apa itu? At-takatsur, berlomba berbanyak-banyak, banyak-banyakan dunia, sebatas memperbanyak, ya berlomba memperbagus sepeda, berlomba memperbagus
apa namanya, kendaraan, berlomba memperbagus, masya Allah. Akhirnya apa yang terjadi? Kita lalai gara-gara itu. Makanya akhwat Islam azani Allah wa yakum, ini sebab yang pertama, cinta dunia. Cinta dunia seringkali kita lalai, akhirnya futur. Iya. Yang kedua, sebab yang kedua ya akhwat Islam, ihdarul waqt ats-tsamin fi ziyarat was-samar wa fudulil mubahat. Yaitu terlalu sibuk dengan yang mubah-mubah. Terlalu sibuk dengan yang apa? Yang mubah-mubah. Main game mubah nggak, Pak? Mubah sebetulnya sih. Kalau para ustadz ditanya tentang hukum main game, bagaimana? Mubah. Ya. Tapi masalahnya ini kita sibuk waktu kita dengan yang mubah. Hobi. Siapa di antara kita yang tidak punya hobi? Pasti semua kita punya apa? Hobi. Yang ini hobi mancing, yang ini hobi goes, yang ini hobi apalagi, Pak? Ya, lari, yang ini hobi. Nah, terkadang, Pak, ketika kita melakukan hobi yang kita sukai banget itu, banyak lalainya. Ada orang, Pak, sepedahan tuh bisa berhari-hari. Kues ya, bisa kuat, Pak, dari pagi pulang malam. Padahal kalau dia duduk di majlis taklim dari pagi sampai pulang malam nggak ada itu, nggak bakalan kuat rasanya. Ya. Padahal kan ikhwatal Islam seperti ini kalau kita pikirkan rugi banget gitu loh waktu. Kalau kita olahraga goes 2 jam cukup sebetulnya. Yang penting kan tujuannya sehat, ya kan? Waktu selanjutnya buat baca buku, buat baca Quran, buat yang lebih bermanfaat. Demikian pula kita, pokoknya hobi yang kita sukai ini melalaikan. Antum hobi main apa? Saya lagi senang PlayStation. Wah, masya Allah. Iya, kan mubah, Ustaz. Nggak haram, betul mubah, sahih. Saya setuju kalau mubah ya. Ini juga semua mubah. Tapi kan kalau kita habis waktu kita untuk sesuatu yang mubah, ini lama-lama hati antum asyik dengan yang mubah. Kalau sudah asyik dengan yang mubah, akhirnya untuk kepada yang lebih bermanfaat nggak asyik, Pak. Udah nggak asyik lagi, futur. Di antaranya apalagi sebab futur, yaitu ngikutin kemalasan. Mengikuti apa? Kemalasan. Karena kan yang namanya jiwa manusia itu sebetulnya punya sifat suka malas-malesan. Ya. Kalau orang sudah malas, tandanya apa, Pak? Tandanya orang malas itu mengundur-mundur. Ada waktu nih buat baca Quran, terus nantilah sore ini kan masih ada waktu. Pas sore, malam masih ada waktu. Pas malam, besok pagi aja deh. Insya Allah besok pagi saya bisa baca. Pas pagi, jam 11 ada waktu kosong tuh. Nanti deh jam 11. Terus aja seperti itu. Itu namanya ngikutin kemalasan. Ya. Maka kalau mengikuti kemalasan terus, Pak, sampai kapan? Tidak ada selesai-selesainya. Makanya kita tertipu oleh yang namanya taswif. Apa taswif itu, Pak? Mengundur-mundur. Makanya kata Al-Hasan Al-Basri, iyyak wat taswif. Jauhi oleh kamu sifat taswif, mengatakan nanti ah. Fa innaka fi yaumik wa lasta fi ghadik, karena kamu sedang berada di hari ini bukan besok, bukan. Sebab kalau kamu hari ini kamu bisa manfaatkan betul, besok pun kamu bisa memanfaatkan.
Tapi kalau hari ini kamu tidak bisa memanfaatkan, besok pun juga kamu nggak bisa memanfaatkan. Nah, saudaraku sekalian, nah ini sebab yang keberapa? Yang ketiga, yaitu memperturutkan apa? Kemalasan. Sebab yang keempat, goflah. Apa goflah? Lalai. Ya. Lalai. Maksudnya lalai apa? Lalai dari berzikir kepada Allah. Lalai dari mengingat Allah Azza wa Jalla. Ya. Makanya Allah melarang kita lalai, Pak, dari berzikir. Allah mengatakan wadhkur rabbaka fi nafsika tadarru'an wa khifatan wa dunal jahri minal qawli bil ghuduwi wal asal wa la takum minal ghafilin. Yang surat Al-A'raf ayat 205. Dan berzikirlah kamu kepada Rabbmu pada dirimu dengan penuh tadarru dan rasa takut. Dengan penuh tadarru dan rasa apa? Takut. Dan suara yang tidak dikeraskan di waktu pagi dan petang. Dan jangan kamu menjadi orang yang lalai. Jangan kamu menjadi orang yang lalai. Kenapa lalai bisa menyebabkan kita futur, Pak? Karena saat lalai, setan masuk ke hati kita. Kata Ibnu Abbas, asyaitanu jathimun ala qalbi ibni Adam. Setan itu selalu memperhatikan hati anak Adam. Fa in dzakarallaha khanas. Kalau dia berzikir kepada Allah, takut dia, bersembunyi dia. Wa in dzakarallaha waswas. Fa in dzakarallaha khanas. Ya. Fa in ghafila waswas. Kalau dia lalai, maka setan mulai memberikan waswas, memberikan bisikan-bisikan. Ya. Itu saudaraku. Maka dari itu ya akhi, goflah ini bahaya. Bisa kalau kita kebanyakan goflahnya, itu lama-lama kita akan lalai. Ya. Kemudian sebab yang kelima, musahabatu man takshahul futur. Bersahabat dengan orang yang futur lagi. Apalagi bersahabat dengan orang yang jelek, yang buruk, yang gak suka nuntut ilmu, yang memang malas-malesan, ya berbuat ketaatan. Wah, ini ngeri, Pak. Kalau antum futur, bertemannya sama yang futur, khalas, kuadrat futurnya. Tapi kalau antum futur berteman sama orang yang semangat, insya Allah terbantu itu, terdongkrak gitu. Ya. Makanya Nabi SAW sangat menyuruh kita untuk memperhatikan teman kita siapa. Karena Rasulullah mengatakan al-mar'u ala dini khalili. Seseorang itu di atas agama siapa? Temannya. Karena masalah teman itu jangan diremehkan, Pak. Ya. Kalau antum temannya buruk, ya kena imbasnya. Tapi kalau antum temannya soleh, masya Allah, semangat kepada ketaatan, itu antum akan ikut semangat biiznillah. Di antara sebab futur itu al-ishq, asyik dengan sesuatu. Ya, asyik dengan kuliner, asyik dengan Facebookan, asyik dengan TikTokan, asyik dengan YouTuban. Ya. Jadi asyiknya itu, kalau dia asyiknya baca Quran kan asyik ya, masya Allah. Tapi ini masalahnya asyiknya, yang enggak gitu. Ya. Maka keasyikan itu, Pak, menyebabkan kita bisa futur. Karena kata para ulama, kata Ibnu Qayyim rahimahullah, hati kita ini seperti bejana.
Kalau hati kita ini dicintai, dipenuhi dengan cinta sesuatu, maka dia akan berpaling dari yang lainnya. Kalau antum dipenuhi cinta ketaatan, insya Allah hati antum benci kepada kemaksiatan. Tapi kalau hati antum dicintai oleh cinta keburukan, antum tidak akan mencintai ketaatan selama-lamanya. Ya. Maka dari itulah saudaraku sekalian, ikhwatal iman, azani Allah wa yakum, ya, al-ishq ini harus betul-betul kita manage. Jangan sampai kita asyik dengan sesuatu yang melalaikan. Ya. Pak, bangun Pak. Pak, udah tidur belum? Di majlis taklim jangan tidur Pak, ini habis asar loh Pak. Ya. Udah tidurnya di majlis taklim, habis asar lagi. Ya. Jangan tidur Pak, suara saya memang lembut Pak, bikin ngantuk. Di antara sebab futur apa lagi Pak? Salah faham dalam akidah. Contoh misalnya salah faham terhadap masalah tawakal. Iya. Ada sebagian orang tawakalnya salah, cara tawakalnya apa? Salah. Itu dia nggak mau usaha. Saya sih udah tawakal, tapi dia nggak mau usaha. Ini kan salah dalam memahami makna apa? Tawakal. Ada lagi orang yang salah dalam memahami iman kepada takdir. Kalau Allah takdirkan saya dapat duit juga dapat, akhirnya nggak mau usaha, nggak mau beramal. Kalau Allah takdirkan saya masuk surga juga masuk surga tanpa harus beramal. Akhirnya apa? Gara-gara salah faham inilah akibatnya futur. Ya. Ikhwata Islam azani Allah wa iyyakum. Di antara futur juga Pak, sebabnya apa? Terlalu banyak ujian dan cobaan dalam hidup. Iya, sehingga akhirnya menimbulkan keputusasaan. Akhirnya futur. Ada orang yang terus Allah kasih ujian, padahal dia sudah berdoa sama Allah, tapi kok belum dikabulkan juga. Akhirnya lama-lama apa? Bukannya semakin dekat kepada Allah, tapi malah semakin jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Sampai ada di antara mereka berani mengancam Allah. Dia berkata, "Ya Allah, kalau Engkau tidak kabulkan doaku dalam 3 hari ini, aku nggak mau sholat." Wih, hebat banget Pak, bisa ngancam Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah nggak butuh kepada amal ibadah kita. Ya. Ini saudaraku sekalian, ini terkadang juga salah satu sebab munculnya apa? Futur. Di antara sebabnya juga yaitu al-ghulu, berlebih-lebihan dalam melakukan ibadah. Kita melakukan ibadah melebihi kemampuan kita. Ya. Contoh misalnya antum sholat tahajud sebetulnya mampunya cuma 1 jam, tapi antum paksa sholat tahajud sampai 3 jam, besoknya kapok. Betul. Ya. Itu akan, makanya kalau ada seorang pemuda di awal-awal ngajinya terlalu over semangatnya, itu biasanya juga futurnya cepat juga. Ya. Makanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyuruh kita supaya apa? Dalam ibadah itu sesuaikan dulu dengan kemampuan dulu. Sedikit demi sedikit kita latih. Ya. Kalau antum pegoes, ya tadinya goes pertama kan capek dulu cuma 3 kilo gitu kan. Goes kedua nambah 5 kilo. Goes tambah lama tambah strong tuh Pak. Sampai 60 kilo nggak kerasa. Kenapa? Karena sudah dilatih. Demikian pula
Hati kita pun juga terkadang di awal-awal ibadah berat, Pak. Tapi ketika kita biasakan, akhirnya jadi terbiasa. Ya. Antum baca Quran tadinya di awal-awal baca Quran cuma bisa ya setengah lembar. Tapi ketika antum biasakan lagi, alhamdulillah. Sekarang satu hari Ustadz bisa 1 juz, Masya Allah. Bisa, kenapa? Karena biasa. Karena apa? Biasa. Ya. Yang selanjutnya, sebab selanjutnya yang menyebabkan futur, yaitu akibat dosa. Akibat apa? Dosa. Nah ini futurnya biasanya mengerikan, Pak. Karena memang kata Ibnu Qayyim rahimahullah, al-ma'asi tuhinul qalb. Maksiat itu membuat lemah hati. Ibnu Qayyim mengatakan, hati yang penuh dengan dosa, maka itu hati lelah memikul dosa di punggungnya. Bagaikan orang yang memikul barang yang sangat berat di punggungnya, Pak. Bagaimana dia akan menyelesaikan perjalanannya? Karena dia harus memikul sesuatu yang berat di hati. Demikian pula ketika kita banyak dosa, hati pun berat sehingga dia tertatih-tatih perjalanannya, Pak, kepada ketaatan. Bahkan terkadang terhenti. Tidak bisa melanjutkan perjalanan. Makanya di hari kiamat dosa itu benar-benar dijadikan sesuatu yang dipikul. Allah mengatakan wahum yahmiluna auzarahum yaumal qiyamah, dan nanti pada hari kiamat mereka memikul dosa-dosa mereka di atas punggung-punggung mereka. Makanya dosa itu seringkali membuat kita lemah. Antum misalnya lagi sendirian, ya, terus nonton YouTube. Tahu-tahu YouTube memperlihatkan sesuatu, perempuan cantik yang memperlihatkan auratnya, mulai antum tertarik. Ketika antum sudah mulai buka yang maksiat nih, mulai itu, Pak, keimanan turun. Ketika besoknya antum begitu lagi, semakin turun, semakin futur. Maka ini musibah ya akhwat Islam, azan ya Allah wa iyyakum. Nah, sekarang apa obatnya futur? Futur. Obat futur, akhi, yang pertama ya, menuntut ilmu. Kenapa? Karena ilmu bisa menaikkan semangat. Ilmu menyebabkan kita faham. Maka dari itulah dengan kita tahu ilmunya, maka kita tahu sebab-sebab futur apa saja. Untuk kita jauhi sebab-sebab tersebut. Yang kedua, saudaraku sekalian, obat futur apa? Yaitu memperbaiki niat lagi kita. Kembali meluruskan apa? Niat. Kalau antum mulai futur dari baca Quran, segera antum perbaiki niat. Kamu baca Quran tujuannya apa? Kemudian kita motivasi diri sendiri supaya niatnya supaya apa? Bagus kembali. Dan disitulah ya akhi, ketika ada niat itu semakin kuat, maka keinginan beramal soleh pun semakin apa? Kuat, saudaraku sekalian. Iya. Nah, niat ini bisa lurus kapan, Pak? Ketika kita niatnya selalu menginginkan akhirat. Dan tidak mungkin kita selalu menginginkan akhirat kecuali dengan apa, Pak? Kecuali dengan kita sering-sering mengingat kematian, sering-sering mengingat tentang hakikat kehidupan dunia. Bahwa kita hidup di dunia tidak akan selamanya. Kita akan meninggal dunia, kita akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Iya. Maka
Memanage niat penting. Karena siapa yang niatnya salah pasti akan menimbulkan amalan yang salah. Tapi kalau niatnya sudah benar, Masya Allah, maka disitulah Allah akan berikan kekuatan. Rasulullah SAW bersabda, "Man kanatil akhiratu hammah, ja'alallahu ghinahu fi qalbih, wa jama'a lahu syamlah, wa atathu dunya wa hiya raghimah." Siapa yang keinginannya ada akhirat, tuh lihat, keinginannya apa? Akhirat, maka Allah akan jadikan kekayaan itu di hatinya, dan Allah akan kumpulkan kekuatannya dan semangatnya itu, dan Allah akan jadikan dunia itu mendatanginya dalam keadaan hina di matanya. Wa man kanatid dunya hammah, ja'alallahu faqrahu baina aynayhi wa farraqa alaihi syamlah wa lam ya'tihi minad dunya illa ma qaddara lah. Tapi siapa yang keinginan terbesarnya dunia, siapa yang niatnya dan keinginannya adalah dunia, maka Allah akan jadikan kefakiran itu di hadapan matanya, kata Rasulullah. Dan Allah akan cerai-beraikan kekuatannya. Lemah, Pak. Keinginan kepada ketaatannya lemah. Ya. Dan dunia tidak akan mendatanginya. Dunia tidak akan mendatanginya kecuali yang sudah ditakdirkan saja untuk. Makanya saudaraku sekalian ya, orang kalau keinginan dan niatnya akhiratnya itu kuat, maka Masya Allah, semangat kepada ketaatan pun apa? Kuat. Tapi ketika keinginannya kepada akhirat lemah dan ternyata lebih besar kepada dunia, biasanya juga kepada ketaatan lemah. Iya. Yang ketiga yang merupakan obat futur itu doa. Apa itu? Doa. Di antara doa yang Rasulullah ajarkan apa? Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukurika wa husni ibadatika. Ini penting, jangan lupa Pak. Nabi menganjurkan doa ini kita baca kapan Pak? Di belakang setelah setiap sholat. Nabi bersabda, ya Mu'ad inni uhibbuk, la tada'anna dubura kulli sholatin an taqul, hai Mu'ad, aku cinta kepada kamu, jangan kamu tinggalkan di belakang setiap sholat untuk mengucapkan doa ini. Allahumma a'inni ala dzikrik, ya Allah bantu aku untuk mengingatmu. Wa syukrik, bantu aku untuk mensyukuri nikmatmu. Wa husni ibadatik, dan bantu aku ya Allah untuk memperbaiki ibadahku kepadamu. Masya Allah. Soalnya kalau kita nggak dibantu sama Allah Pak, nggak bisa Pak. Kalau kita menyandarkan kepada kemampuan diri kita aja susah. Iya. Minta bantuan, berdoa kepada Allah. Rasulullah SAW berdoa diantaranya apa Pak? Allahumma inni a'udzubika mil ajzi wal kasal. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari malas dan lemah. Setiap pagi dan petang kita juga berdoa tuh alhamdulillah. Ya amsayna, sekarang sore kan amsayna wa amsal mulku lillah walhamdulillah la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Ya. Di situ diantaranya berlindung dari kemalasan. Itu jangan lupa tuh, ya. Doa itu kekuatannya dahsyat. Maka minta kepada Allah supaya kita diberikan oleh Allah semangat dan dihindarkan dari kemalasan. Obat yang selanjutnya yang keempat, yaitu sibukkan diri kita dengan kebaikan, dengan cara memaksa diri kita, bukan dengan memanjakan hawa nafsu kita. Iya, memang hawa nafsu itu harus dipaksa, Pak.
Jangan kita itu ngikutin kemalasan terus. Jangan, harus paksa. Kebaikan ini harus kita paksa. Karena Allah mengatakan innan nafsa la'ammaratun bisu. Hawa nafsu itu seringnya menyuruh kepada apa? Keburukan. Nah, gimana coba kita berusaha membiasakan dan menyibukkan diri dengan perkara-perkara yang lebih bermanfaat. Coba kita introspeksi, selama ini kebiasaan kita sehari-hari apa? Ya, coba kita betul-betul membiasakan untuk perkara kebaikan, biasakan sholat tahajud, atau setidaknya kalau tidak mampu witir deh. Ya, berarti antum biasakan misalnya bangun jam 3:30, antum bisa sholat setengah jam, alhamdulillah. Setelah kemudian antum pergi ke masjid, sholat subuh berjamaah, biasakan itu. Setelah selesai sholat subuh berjamaah, biasakan zikir setelah sholat, lalu dilanjut dengan zikir pagi dan petang, biasakan itu. Sehingga kita mengawali hari-hari kita dengan apa? Kebaikan. Kalau awalnya sudah kebaikan, insya Allah Allah pun berikan kekuatan dia di sisa hari-hari kita. Ikhwatul Islam, azani Allah wa iyyakum. Ini kebiasaan kebaikan ini harus betul-betul kita jaga betul. Ya. Makanya harus ada kesungguhan ya untuk menyibukkan dengan kebaikan. Kata Al Hasan Al Basri apa? Nafsuka illam tusyaghilha bil haqqi syaghalatka bil batil. Jiwa kamu itu kalau tidak disibukkan dengan kebenaran, biasanya ia akan sibuk dengan kebatilan. Ya. Kita kalau tidak sibuk dengan ketaatan, biasanya kita akan sibuk dengan apa? Selain ketaatan, pasti itu. Ya. Obat yang kelima, at-tahawul 'anil bi'atil muthabbiqah. Kalau ternyata sebab futur kita itu gara-gara lingkungan yang nggak bagus, kadang kan ya di antara sebab futur tadi kita sudah sebutkan apa? Teman-teman yang nggak baik. Kalau memang sebab futur kita itu, maka tinggalkan teman-teman. Cari teman yang bisa bermanfaat untuk agama kita. Kalau antum berteman sama seseorang dan ternyata antum berteman sama dia nggak ada manfaatnya untuk agama antum, nggak ada sama sekali, udah tinggalin aja lah. Ya, saya nggak mau berteman dengan orang yang tidak ada manfaatnya untuk agama saya, ngapain? Saya maunya berteman dengan orang yang memang ada manfaatnya untuk agama saya. Ya. Saudaraku sekalian, azani Allah. Makanya antum kalau antum misalnya bertemannya di Facebook dengan orang yang status Facebooknya nggak ada manfaatnya, Pak. Ada orang yang status Facebooknya cuman omongan-omongannya nggak ada manfaatnya lah. Ketawa ketiwi, cekakak cekikik, nggak ada manfaatnya, wala ilmu. Udahlah, hapus pertemanan aja sama dia. Ya. Karena nggak ada manfaatnya kita punya kayak teman kayak gituan. Kita kan pengennya teman kita itu bisa memberikan manfaat untuk hidup kita, untuk akhirat kita. Ya. Maka dari itu ya akhi, ya, kalau memang gara-gara teman, tinggalkan. Cari teman yang soleh. Kalau gara-garanya kita futur itu lingkungan, pindah ke lingkungan yang lebih baik, lingkungan yang di situ banyak orang solehnya. Iya. Kemudian ikhwatul Islam, obat selanjutnya yaitu nasihatul mukhlis, minta nasihat kepada orang-orang yang ikhlas mencintai kita. Minta nasihat kepada teman-teman kita yang memang Masya Allah dia istiqomah di atas ketaatan. Ya, bilang kepadanya, akhi, tolong saya beri nasihat. Saya lagi futur ini.
Tolong saya kasih motivasi akhi. Ya. Karena nasihat orang-orang yang ikhlas tuh Pak akan sangat berpengaruh untuk hati kita. Kemudian akal Islam selanjutnya ta'ahudul iman wa muraqabatul qalb. Itu selalu mengawasi dan memperhatikan keimanan kita. Selalu mengawasi dan memperhatikan apa? Keimanan kita. Karena iman itu bisa lusuh loh Pak. Sebagaimana halnya baju yang lusuh. Kalau kita tidak perbaharui lagi, dia akan terus lusuh, akhirnya hancur dan rusak. Maka dari itu saudaraku sekalian ya, kita harus penting selalu menjaga keimanan kita. Menjaga keimanan caranya apa? Banyak beramal saleh. Menjaga keimanan caranya apa? Ya, banyak mentadaburi Al-Quran. Kita tadaburi Al-Quran, ayat-ayat Allah Azza wa Jalla. Makanya kan Allah menyifati Pak Al-Quran itu sebagai apa Pak? Syifa'un lima fis sudur. Obat penyakit hati. Dan foto termasuk penyakit hati tidak Pak? Masuk. Maka dari itu coba kita bagaimana ya sering-sering tadabbur Al-Quran. Kita baca Al-Quran, tapi juga jangan cuma sebatas baca tapi nggak paham. Tapi usahakan kita baca, tapi baca juga artinya. Kita pahami betul. Kalau bisa kita baca tafsirnya, Masya Allah lagi. Semakin kita dalami ayat ini, itu lebih bermanfaat 1000 kali daripada kita baca 1 juz tapi nggak paham. Mendingan kita baca 1 ayat tapi betul-betul kita tadabburi, kita renungkan, kita pahami, kita rujuk tafsirannya. Itu kata Ibnu Taimiyah, tidak ada sesuatu yang lebih bermanfaat untuk hati kita dari mentadabburi Al-Quran. Maka saudaraku sekalian, azani Allah wa iyyakum ya. Jadi ini ya, apa namanya? Obat daripada apa? Futur. Ya. Penting sekali kita untuk paham obat tersebut dan kita harus segera mengobati diri. Karena banyak diantara kita kalau kena flu dikit langsung cari obat. Apalagi kena COVID. Ya. Segera cari obat. Belum ada obatnya ya udah herbal dibekam kayak apa kayak terserah. Yang penting gimana caranya kita bisa sembuh ya kan? Itu kalau penyakit apa? Badan. Tapi kalau penyakit hati seringkali diantara kita tidak merasakannya Pak. Banyak diantara kita kalau masalah penyakit hati itu cuek. Ya. Pernah nggak kita merasakan dan memikirkan misalnya, kok hari ini saya kok agak males ya baca Qurannya? Pernah nggak kita merasakan itu? Kalau antum bisa merasakan itu berarti antum sudah mendeteksi adanya kefuturan di hati kita. Makanya ini ya obat yang selanjutnya. Apa itu? Muhasabah. Apa itu? Muhasabah. Itu introspeksi diri. Iya. Introspeksi diri. Karena kalau kita introspeksi hati kita, bagaimana kabar hati kita hari ini? Apakah hari ini ya kita semangat kepada kebaikan atau tidak? Bagaimana kabar tahajud kita hari ini? Sering-sering tuh Pak diintrospeksi diri. Bagaimana kabar baca Quran kita hari ini? Bagaimana kabar menuntut ilmu kita di hari ini? Kalau kita rajin ya introspeksi dan memeriksa diri kita dan hati kita, insya Allah Pak, ketika ada futur masuk kita akan berusaha untuk memperbaikinya. Tapi kalau kita nggak pernah muhasabah, jangan harap, ya jangan harap. Dan Ibnu Qayyim rahimahullah mengatakan
bahwa muhasabah itu di dua tempat. Kata Ibnu Qayyim, ya, muhasabah di berapa tempat? Di dua tempat. Yang pertama, qablal amal, sebelum beramal, sebelum melakukan sebuah perbuatan atau amal. Yang kedua, ba'dal amal, ya, setelah apa? Selesai beramal. Sebelum beramal, muhasabah. Kira-kira perbuatan yang saya lakukan ini ibadah atau bukan? Kalau ibadah, tanya lagi. Iya. Ikhlas apa enggak? Muhasabah terus, Pak. Setelah selesai kita beramal, tanya lagi. Yang saya lakukan tadi dari ibadah, ada nggak kekurangannya? Iya, terkadang kan ketika kita sholat banyak kekurangannya, Pak. Tidak khusyuk lah, iya, mikir kemana-mana lah. Maka kalau kita ternyata, Pak, tidak peduli, bodo amat, saya yang penting sholat udah selesai, mau diterima nggak diterima bodo amat. Inilah memang futur namanya. Berarti kita sudah tidak peduli lagi, nggak ada semangat untuk memperbaiki amal. Tapi kalau antum muhasabah, kok tadi saya sholatnya pikirannya kemana-mana ya, aduh subhanallah, ya, saya takut sholat saya malah nggak diterima sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka yang seperti ini insya Allah kita akan berusaha memperbaiki diri terus. Makanya akhi, muhasabah itu bukan cuma dalam masalah bisnis, Pak. Hatta dalam amal kita harus muhasabah terus. Inilah saudaraku sekalian, azani Allah wa yakum, ya. Ini hal yang berhubungan dengan masalah futur. Yang jelas, akhi, jangan biarkan futur itu terus-menerus ada pada diri kita. Ketika kita sudah mulai malas mau pergi ke masjid, ini kita sudah kena futur. Ketika kita mau baca Quran sudah mulai berat, futur. Lawan. Ya. Kalau kita berzikir, lisan kita kok keluh. Mau mengucapkan subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar, kok kayaknya berat banget ya. Atau lisan kita bisa mengucapkan tapi hati kita kok nggak menikmati ya. Ini futur. Ya. Maka saat itu kita istighfar, minta ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Biasanya itu akibat dosa. Ini saudaraku ya. Jadi orang-orang yang berusaha untuk memperbaiki diri dan kefuturannya itu hanyalah orang-orang yang memang berlomba-lomba dalam kebaikan. Dia jiwanya perlomba dia. Saya ingin lebih baik dan lebih baik. Tapi kalau antum jiwanya bukan jiwa pelomba, futurnya nemen. Ya. Contoh jiwa orang yang bukan jiwa pelomba gimana contohnya? Ngelihat teman antum bisa hafal juz amma, antum mikirnya apa? Saya mah tabat tiada juga udah cukup. Tidak ada sama sekali terpancing untuk semangat gitu. Melihat temennya bisa nuntut ilmu, saya mah seminggu sekali udah cukup. Mendingan saya daripada si fulan nggak ngaji sama sekali. Akhirnya dia bandingkan dirinya dengan siapa? Dengan yang lebih rendah dari dirinya. Kayak gini nggak bakalan hilang futurnya. Makanya dalam masalah dunia kita lihat kepada orang yang lebih susah dari kita. Masalah dunia loh, Pak. Tapi dalam masalah akhirat, lihat kepada orang yang lebih baik dari kita. Jangan lihat kepada orang yang lebih rendah dari kita. Nah ini saudaraku sekalian, azani Allah wa yakum. Ya baik, saya kira cukup.